Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kembali kita mempelajari tematik 5D. Di tema yang baru ini kita akan belajar tema tentang sehat itu penting. Dan untuk hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah manusia dan hewan. Baik, untuk menambah keberkahan, marilah kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman thayyibah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita belajar tentang sistem peredaran darah manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah oksigen, air, dan makanan. Semua itu dibutuhkan oleh sel-sel tubuh kita. Agar kebutuhan dasar tersebut dapat mengalir ke seluruh sel-sel yang ada di tubuh kita, maka tubuh manusia membutuhkan sistem peredaran darah. Jadi, sistem peredaran darah bekerja sama dengan sistem pernafasan mengalirkan oksigen, air, dan zat makanan ke seluruh tubuh. Apakah kamu tahu bagaimana sistem peredaran darah manusia bekerja? Mari kita cari tahu penjelasan tentang sistem peredaran darah serta cara kerja jantung, pembuluh darah, dan darah di tubuh kita. Baik, organ peredaran darah manusia ada 3. Satu adalah jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh untuk mengantarkan oksigen, kemudian kembali ke jantung. Jantung manusia memiliki 4 ruang, ada yang namanya serambi, ada yang namanya bilik, sesuai yang ada pada gambar. Pada gambar ditunjukkan bahwasanya jantung sebelah kiri mengandung darah yang banyak mengandung oksigen, yaitu berwarna merah. Sedangkan pada jantung sebelah kanan ini mengandung darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Selanjutnya, organ peredaran darah manusia yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah ada 3 macam. Yang pertama, pembuluh darah arteri yang berwarna merah. Kemudian yang kedua ada pembuluh darah vena yang berwarna biru, dan satu lagi adalah pembuluh darah kapiler yang berada di bagian tubuh yang paling dekat dengan kulit. Berikutnya, organ peredaran darah manusia yang ketiga adalah darah. Darah manusia terbagi menjadi 4, yaitu sel darah merah, sel darah putih, keping darah atau trombosit, kemudian plasma darah. Sesuai dengan apa yang ditunjukkan di gambar di sebelah kanan kalian. Selanjutnya, jenis-jenis peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah disebut juga sistem kardiovaskuler. Sistem peredaran darah manusia termasuk ke dalam jenis sistem peredaran darah tertutup, karena darah mengalir melalui pembuluh darah. Peredaran darah manusia juga termasuk ke dalam jenis sistem peredaran darah ganda, karena peredaran darah melalui jantung sebanyak 2 kali. Sistem peredaran darah yang pertama adalah sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil adalah sistem peredaran darah di mana darah mengalir dari jantung sebelah kanan ke paru-paru lalu kembali lagi ke jantung. Darah yang dihasilkan pada peredaran darah kecil ini adalah darah yang banyak mengandung oksigen. Sistem peredaran darah yang kedua adalah sistem peredaran darah besar, di mana darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung. Darah yang dihasilkan dari peredaran darah besar ini banyak mengandung karbon dioksida. Berikutnya, pentingnya menjaga kesehatan peredaran darah. Seluruh tubuh akan berfungsi dengan maksimal jika peredaran darah kita sehat. Kemudian, kita juga terhindar dari penyakit jantung dan stroke. Kemudian yang ketiga, paru-paru bekerja dengan baik. Dan yang terakhir, dapat melakukan kegiatan sehari-hari tanpa gangguan. Setelah kita mempelajari sistem peredaran darah pada manusia, baik, sekarang kita akan mempelajari peredaran darah pada hewan. Secara umum, sistem peredaran darah pada hewan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang cacing.
Cacing memiliki sistem peredaran darah tertutup, artinya cacing mempunyai pembuluh-pembuluh. Cacing juga memiliki jantung, sehingga darah bisa mengalir ke seluruh tubuhnya. Selanjutnya kita mempelajari tentang serangga. Serangga adalah hewan yang sistem peredaran darahnya terbuka, artinya tidak mempunyai jantung dan pembuluhnya tidak selalu dilalui oleh darah. Kemudian yang ketiga tentang ikan. Ikan memiliki pembuluh darah dan ada bagian-bagian yang disebut dengan jantung. Berikutnya, hewan yang akan kita pelajari sistem peredaran darahnya adalah amfibi. Amfibi adalah hewan yang dapat hidup di dua alam. Dan sebagian besar hewan amfibi memiliki sistem peredaran darah tertutup ya, karena mempunyai pembuluh dan jantung. Yang kelima adalah reptilia. Reptilia sama halnya dengan amfibi, juga memiliki sistem peredaran darah tertutup karena memiliki pembuluh dan jantung, sesuai dengan yang ada pada gambar. Berikutnya, burung adalah hewan yang memiliki sistem peredaran darah tertutup karena memiliki pembuluh darah di seluruh tubuhnya dan darahnya pun berwarna merah karena menghirup oksigen. Dan yang terakhir adalah mamalia. Mamalia adalah hewan yang sama seperti manusia, memiliki jantung dan pembuluh darah serta bernafas dengan menggunakan paru-paru. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah pada manusia. Yang pertama ada penyakit angina. Angina ini sebenarnya adalah serangan jantung yang kalau dibiarkan saja akan berakibat fatal. Kemudian yang kedua ada penyakit jantung koroner. Penyakit ini adalah penyakit di mana adanya timbunan yang dapat menghambat aliran darah pada pembuluh arteri. Berikutnya adalah penyakit hipertensi. Hipertensi adalah penyakit tekanan darah tinggi dan penyakit ini bisa mengakibatkan stroke dan penyakit jantung. Dan ini bisa dicek penyakitnya ini dengan menggunakan alat tensimeter. Kemudian yang kedua ada yang namanya hipotensi. Hipotensi ini tekanan darahnya kurang atau melemah sehingga penderita yang mengalami hipotensi ini akan cepat pingsan ya, gampang pingsan. Yang kelima adalah penyakit aterosklerosis. Aterosklerosis ini adalah penyumbatan pada pembuluh darah akibat terlalu banyak lemak dan makanan-makanan yang tidak baik buat tubuh sehingga bisa memicu yang namanya penyakit stroke atau jantung koroner. Dan yang keenam adalah varises. Varises ini adalah penyakit di mana pembuluh darah vena membengkak dan tampak menonjol di permukaan kulit ya, dan biasanya berwarna keunguan. Selanjutnya, gangguan kesehatan pada darah. Yang pertama adalah anemia. Anemia adalah penyakit kekurangan sel darah merah karena penderitanya kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Dan yang kedua adalah kanker darah atau leukemia, di mana sel darah putih menyerang, memakan, memusnahkan sel darah merah yang ada pada penderitanya. Yang ketiga adalah hemofilia. Hemofilia adalah penyakit di mana darah sulit membeku sehingga penderitanya apabila darah itu keluar dari tubuh akan sulit sekali untuk berhenti dan akan terus mengalir keluar. Berikutnya yang keempat adalah talasemia. Talasemia ini adalah penyakit keturunan, sama halnya dengan hemofilia. Yang berbeda adalah talasemia ini adalah darah atau sel darah merah ini sulit mengikat oksigen
sehingga penderitanya biasanya kekurangan asupan oksigen dan mudah lemah badannya itu. Kemudian yang kelima adalah demam berdarah. Demam berdarah ini biasa ditularkan oleh nyamuk ya, dan biasanya ini ada di musim peralihan antara musim hujan ke musim panas. Nah, penyebab gangguan organ peredaran darah manusia diantaranya ada 4 penyebabnya. Yang pertama adalah perilaku masyarakat yang pola makannya salah atau tidak sehat sehingga menimbulkan penyakit-penyakit. Yang kedua adalah lingkungan yang tidak sehat, kotor dan jorok. Yang ketiga adalah pelayanan kesehatan yang kurang memadai, kekurangan tenaga kesehatan dokter ataupun perawat. Dan yang keempat, penyebab gangguan organ peredaran darah adalah karena faktor keturunan. Yang terakhir adalah bagaimana cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Yang pertama adalah berolahraga teratur dan sering melakukan aktivitas fisik, sehingga aliran darah mengalir dengan baik. Yang kedua, kurangi makanan yang berlemak, berpengawet, dan mengandung pemanis, sehingga darah dapat mengalir tanpa adanya hambatan. Yang ketiga adalah makan makanan yang mengandung zat besi, di mana zat besi ini berfungsi untuk mengikat oksigen sehingga darah bisa mengalirkan oksigen ini ke seluruh tubuh. Yang keempat yaitu melakukan gerakan 3M, yaitu menguras, mengubur, dan menutup. Ya, dan ini dilakukan bisa paling sering seminggu sekali dan setidaknya sebulan sekali. Kemudian kelima, istirahat atau tidur yang cukup. Dan yang keenam, hindari merokok dan hindari para perokok. Demikian pembelajaran kita tentang sistem peredaran darah manusia dan hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.